Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi lailatul qadr. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-25. Jadi cepat atau lambat Ramadan ya akan berlalu. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih dari Muslim, "Waltamisu fil asril awakhir." Terkait dengan Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, carilah fil asril awakhir. Carilah di mana? Di 10 malam terakhir. Faltamisuha fil asril awakhir. Waltamisuha, dan carilah Lailatul Qadar itu di mana? Fi kulli witr, dalam setiap malam ganjil. Dan sekarang bertepatan dengan malam 10 terakhir dan juga malam ganjil 25. Ya. Berarti kita sudah melewati 21, 23, 25. Mudah-mudahan ya kita senantiasa menghidupkan 10 malam terakhir ini dengan harapan kita mampu menghidupkan Lailatul Qadar. Jangan sampai sangat rugi jika seorang mukmin, seorang muslim ketika Lailatul Qadar dia tidur belas, kecuali uzur, sakit, ya itu uzur. Ya. Ketika dia sehat, dia kuat, dia pakai untuk tidur, seluruhnya atau sebagian besarnya sangat-sangat disayangkan. Dan bapak-bapak, ibu sekalian, banyak salah paham tentang Lailatul Qadar. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin memberikan opini. Ya, Lailatul Qadar itu kapan? Misalkan nih, ya, hari ke-25 ini Lailatul Qadar. Kapan dia datangnya? Kapan ibu-ibu? Enggak. Misalkan, kita ambil permisalan. Tanggal 25 Ramadan ini, malam ke-25 Lailatul Qadar bertepatan dengan Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan dia dimulai dan kapan berakhir? Matahari juga. Ya, ba'da maghrib sampai hatta matla'il fajar. Sampai terbit fajar, waktu subuh. Jadi banyak kesalahpahaman di masyarakat menganggap Lailatul Qadar itu malam yang sesaat. Malam yang sesaat. Jadi ya, daripada maghrib sampai subuh itu hanya sedikit yang merupakan Lailatul Qadar. Bukan. Ketika Allah menetapkan suatu malam itu malam Lailatul Qadar, maka itu dari mulai ba'da maghrib sampai subuh. Boleh nggak tidur? Boleh, nggak ada larangan. Cuman jangan banyak tidurnya. Lalu sebagian ya berlomba-lomba menghidupkan di masjid-masjid atau musola. Bagus. Tapi jangan banyak tidurnya. Sama juga ya. Itikaf tapi banyak tidur jangan. Jadi kita atur waktu, sedikit tidurnya, ya, sedikit tidurnya. Nah, maka jamaah sekalian, ya, maka saya mengingatkan lagi, ya, untuk pribadi dan kita semua, yuk, mari kita kurangi waktu tidur kita, ya, wabil khusus pada malam ini, malam ke-25, ya, dikurangi waktu tidurnya. Silahkan yang mau tidur mungkin pada tarawih tidur langsung. Nanti bangun lagi jam 11 sampai subuh, ya. Jadi dikurangi tidurnya.
sayang, ini cuma 1 tahun sekali. Lalu apa keutamaan daripada Lailatul Qadar? Apa keutamaannya? Keutamaannya apa? Kan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan khairun min alfi syahr, lebih baik 1000 bulan, maksudnya apa? Maksudnya dijelaskan bahwasanya ketika orang beribadah di malam itu, maka lebih baik dibandingkan ya dia beribadah sebanding dengan 1000, bahkan lebih baik dari 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Jadi ketika Bapak sholat, ketika baca Al-Quran, itu jauh berlipat-lipat pahalanya. Ya. Dan juga tatanazzalul malaikat turun yang membawa rahmat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kembalikan lagi semangat di awal Ramadan. Ya, kembalikan lagi semangat di awal Ramadan. Bukankah kita masih ingat bagaimana kita tarawih pertama kali di mushola ini? Begitu semangat, dari rumah semangat. Begitu pula bagaimana puasa kita hari pertama, begitu semangat. Ya. Nah, justru ini kita bangkitkan kembali. Wajar sebagai manusia, ada terkadang titik jenuh, ada rasa lelah, itu wajar. Maka itu bakar lagi, tanggung, tinggal sekitar 5 hari lagi. Dan ini hanya setahun sekali. Dan kita menyadari bahwa dosa kita banyak. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu sebagaimana firman Allah ketika mewajibkan puasa Ramadan, ditutupi ayat itu dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi jamaah sekalian, ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia diharapkan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan pernah saya sampaikan bahwasanya orang bermaksiat di bulan Ramadan itu lebih sulit, lebih mudah dia hindari dibandingkan di luar Ramadan. Bahkan boleh jadi koruptor di bulan Ramadan, dia nggak korupsi dulu, takut, tar aja dah, ya habis lebaran aja korupsinya. Iya, bahkan di depan mata saya menyaksikan ada seseorang ketika sebelumnya pemakai narkoba, ternyata dia pemakai narkoba. Ya, ketahuan juga belakangan pemakai narkoba. Pas bulan Ramadan, masya Allah, hilang itu narkobanya. Ya, bahkan pernah orang tersebut sholat di belakang saya. Ketika saya mengimami, dia nangis sesenggukan. Mungkin mengingat dosanya memakai narkoba, sesenggukan. Saya merinding sebagai imamnya. Makmumnya nangis sesenggukan, masya Allah. Ya begitu khusyuknya, saya pikir luar biasa. Ya. Selepas sholat id, pakai lagi narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nggak lama ditangkap. Nah, yang diharapkan jamaah sekalian, ketika kita sudah berusaha dan menjadi orang bertakwa di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, yang kita harapkan tetap menjadi orang yang bertakwa, istiqomah. Nah, ini yang perlu dipertahankan. Ya, jangan sekedar kita bangga, wah, puasa saya full, ya. Ya, tetapi setelah Ramadan, mana baca Al-Quran kita? Mana qiyamul lail kita? Ya, dan juga ibadah yang lain. Ketika Ramadan, kita jaga lisan kita. Kita senyum kepada saudara kita, kita rangkul saudara kita. Ya, kita saling bersahabat, beda suku, ya, beda keluarga, beda kerabat, dan lain sebagainya. Kita saling bergandeng tangan. Jangan sampai di luar Ramadan kembali lagi kita saling sikap, saling injak, ya, saling fitnah, adu domba. Cukup. Jadikanlah istiqomah. Maka itu hendaklah kita senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya, teguhkanlah, tetapkanlah hati ini di dalam ketaatan kita kepada agama. Nah, jadi ini yang singkat dari saya. Jadi kalau disimpulkan, ya ada 3. Ya, sebagai penutup disimpulkan, yang pertama, mari semangat menghidupkan sisa-sisa malam terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, ya, hendaklah kita
ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istiqomah setelah Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan. Pada malam-malam Qadar ini, masing-masing kita kan melakukan ibadah. Di antaranya ada berzikir, ada membaca Al-Quran, ada sholat sunnah, ada muhasabah diri. Nah, bagaimana adab membaca Al-Quran? Itunya Pak Edwin. Apakah cukup dengan Itunya Pak suara Edwin. yang hanya kita yang mendengarkan, atau dengan suara lantang sehingga orang yang melakukan ibadah yang lain terganggu? Mungkin di belakang ada sholat atau bagaimana? Baik. Jadi terkait dengan menghidupkan malam terakhir, intinya ada membaca Al-Quran. Ada pembaca Al-Quran, ketika dia menjadi imam, tentunya misalkan sholat malam, dia harus jahatkan. Kalau enggak, makmumnya tidak dengar. Yang pertama. Adapun di luar sholat, ya, maka yang terpenting adalah dirinya yang mendengar. Ya, dirinya yang mendengar itu yang terpenting. Dirinya yang mendengar. Jangan sampai ya justru mengganggu jamaah yang lain. Ya, misalkan yang ini baca surat A, yang sini baca surat A, berdekatan, ya, gede-gedean. Waduh, ini mengganggu santrinya. Gedein juga deh, kan akhirnya gede-gede enggak. Ya, nah, atau agak menjauh. Jaga jarak. Yang jelas kalau dilihat afdolnya yaitu memelankan bacaan Al-Quran, memelankan bacaan Al-Quran. Ya, karena memang inilah masjid ya. Ya itu Bu ya, sedikit ya. Baik, Allahu a'lam bishawab.